Persen dari pasangan usia subur di Indonesia menderita Kornea sendiri infertilitas. adalah organ pendengaran yang berfungsi. TKR atau total knee replacement. Semoga bermanfaat. Salam sehat. Halo sahabat Premier, saya Dr. Muhammad Yulwan Pribadi, spesialis penyakit dalam yang berfokus menangani masalah hati dan saluran pencernaan. Saat ini saya bertugas di Rumah Sakit Premier Jatinegara. Hepatitis itu adalah istilah yang berasal dari bahasa Yunani. Dari kata-kata hepar yang artinya hati dan itis itu adalah radang. Jadi secara keseluruhan hepatitis adalah peradangan hati. Kalau kita golongkan peradangan hati atau hepatitis, bisa kita bagi dari segi waktunya. Itu ada yang disebut sebagai hepatitis yang akut, berarti yang berlangsung dalam waktu singkat. Biasanya kita sebut akut apabila terjadi kurang dari 6 bulan. Dan ada lagi yang kita sebut sebagai hepatitis yang kronis. Hepatitis yang kronis apabila terjadi dalam kurun waktu lebih dari 6 bulan. Itu dari segi waktu. Kalau dari segi berat ringannya, ada yang disebut sebagai hepatitis yang fulminan. Fulminan artinya berat. Nah, pada saat terjadi yang fulminan ini, keadaan pasien bisa sangat parah. Bisa terjadi penurunan kesadaran, bisa terjadi gangguan perdarahan, bahkan bisa terjadi kegagalan berbagai organ lain di luar hati, sehingga bisa membuat pasien meninggal. Penyebab utama dari peradangan hati saat ini yang perlu kita perhatikan, yang pertama adalah infeksi dari virus hepatitis. Di Indonesia, yang perlu kita perhatikan adalah virus hepatitis A, hepatitis B, dan hepatitis C. Kalau di luar negeri, ada virus hepatitis D, ada virus hepatitis E. Tapi di Indonesia ini tidak menjadi perhatian utama. Kemudian, yang bisa menyebabkan peradangan lagi, yang perlu kita perhatikan juga adalah masalah perlemakan hati. Jadi, masuknya atau terserapnya lemak dalam jumlah yang banyak di dalam sel-sel hati. Kemudian, konsumsi alkohol bisa menyebabkan hepatitis. Gejala yang bisa kita lihat pada pasien dengan hepatitis atau peradangan hati, kalau hepatitis yang ringan dan sedang, maka kita bisa lihat bahwa buang air kecil atau urine berubah warna menjadi seperti warna teh pekat. Lalu mata bisa menjadi kuning dan bisa juga pasien demam. Karena kita tahu ada yang mengatakan bahwa apabila hati baik, maka seluruh tubuh akan baik. Apabila hati mengalami kerusakan, maka seluruh tubuh akan terganggu. Untuk pencegahan dalam hal virus, tentu kita harus mengetahui bagaimana penularannya. Yang pertama, untuk hepatitis A, ditularkan melalui makanan yang terkontaminasi dari virus yang dilepaskan melalui tija. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan higiene makanan yang kita konsumsi, supaya terhindar dari infeksi hepatitis A. Kemudian untuk hepatitis A ini bisa dilakukan vaksinasi. Untuk hepatitis B, maka jalur penularannya adalah melalui darah dan cairan tubuh. Untuk mencegahnya maka kita harus memperhatikan pajanan terhadap hal-hal tersebut. Kemudian untuk hepatitis B dapat pula dilakukan vaksinasi. Mengenai hepatitis C, ini hampir mirip dengan hepatitis B, yaitu penularannya melalui pajanan terhadap darah. Sehingga kita harus memperhatikan jangan saling bertukar penggunaan alat-alat pribadi. Sebaiknya kita menghindari mengkonsumsi makanan atau minuman yang tinggi gula dan tinggi lemak, dan juga menghindari konsumsi alkohol. Sebaiknya kita memperbanyak konsumsi makanan yang tinggi serat, yaitu banyak sayur dan banyak buah. Penting pula jangan lupa untuk berusaha berolahraga secara teratur. Selanjutnya perlu dihindari penggunaan obat-obat dan herbal tanpa pertimbangan medis yang kuat. Dan yang terakhir, tentu saja saya sarankan untuk check up secara berkala. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai hepatitis. Semoga bermanfaat. Salam sehat.